Baik, selamat sore teman-teman YouTube dan para trader di Indonesia. Oke, hari ini saya ada posting. Saya akan posting untuk satu materi ya, karena kan kemarin saya sudah posting ya, sudah ada video terkait FL, terkait flag, terkait compression dan flag limit, juga ada engulf. Seharusnya kalian sudah bisa trading dengan menggunakan teknik-teknik yang ada, walaupun mungkin belum detail. Nah, sebelum kalian masuk ke dalam trading realnya, saya mau open satu materi dulu terkait mindset dan money management. Kenapa saya ubah untuk posting di hari Senin? Karena saya pikir ini cukup kritikal. Jadi sebelum teman-teman yang masih pemula mulai trading, saya mesti coverin ini dulu nih. Saya mesti informasikan hal ini dulu. Takutnya pada kejeblos nanti jadi nggak enak nih semuanya nih. Baik, kita mulai aja ya untuk materi hari ini. Nah, yang saya mau bahas awal adalah mindset dan money management ya. Sebelumnya saya minta maaf kalau nanti ketika presentasi ada kata-kata saya yang kurang enak didengar. Saya minta maaf sebelumnya, tidak ada maksud. Tetapi kadang-kadang kalau kita ngomongin mindset itu banyak hal yang mesti disentil sebenarnya. Yang oke, harusnya oke, tapi enggak, itu enggak oke. Nah, jadi mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Baik, untuk mindset pertama, ini mindset satu ya, jadi mungkin akan ada beberapa konsep mindset, tapi saya coba ambilkan yang paling mudah dulu sebagai langkah awal, nanti ke depannya kita coba bahas mindset-mindset lainnya. Baik, untuk mindset pertama dalam memulai trading itu adalah make SR flip of your life. Ini bisa dicatat dulu. Yang kedua adalah satu statement. Saya agak lupa ini dari mana, tapi ini bukan saya yang bikin. If you fail to plan, then you plan to fail. Ini maksudnya adalah kalau kamu gagal membuat rencana, berarti kamu itu merencanakan untuk gagal. Nah, ini jelas ya. Kita kalau gagal bikin rencana, berarti sebenarnya itu kita berencana untuk gagal. Jadi buat apa dilakukan? Kalau nggak punya planning, jangan dilakukan. Itu poin pentingnya. Nah, yang ketiga atau yang terakhir nih untuk mindset satu itu adalah enough is enough. Cukupkan dirimu dengan yang sudah tercapai. Ini terus-menerus saya ulangi. Terus-menerus saya ulangi. Kenapa? Karena ini harus jadi mindset kita bahwa cukup. Kalau sudah tercapai dengan apa yang kita rencanakan, cukup. Jangan memaksakan diri atau kamu akan kehilangan semuanya. Baik, yang pertama adalah kita bahas terkait SR flip dalam hidup ya. Nah, kan kita bisa lihat ya, apa tujuan kita belajar dan trading forex sih? Nggak usah muluk-muluk, duit, udah pasti uang. Nah, lanjut lagi, apa tujuan kita belajar dan trading forex? Memperkaya diri. Itu pertanyaan-pertanyaan yang simpel dan jawabannya banyak variatif. Nah, kita juga belajar dan trading forex untuk apa? Ekonomi yang lebih baik. Bagi teman-teman yang masih pemula, yang baru mulai, mungkin ingin ekonomi yang lebih baik dari yang sekarang, yang udah kaya tambah kaya, yang masih menengah menjadi lebih baik. Nah, arahnya kemana sih untuk ekonomi yang lebih baik ini? Tentu ke kehidupan yang lebih baik. Nah, kalau kehidupan yang lebih baik, target kita apa selanjutnya? Membahagiakan keluarga, membahagiakan istri, anak, orang tua. Kalau bisa sih ngasih warisan, kan intinya kesana juga kan. Nah, akhirnya apa? Kita bertujuan untuk berguna bagi orang lain. Nah, bisa mengajar, kita punya skill trading kita bisa kita turunkan, kita bisa buka forum untuk mengajarkan sesama trader, seperti itu. Nah, satu pertanyaan lagi. Tujuan kita belajar trading forex itu apakah mendekatkan diri kepada Tuhan? Sorry ya, ini enggak ya. Ini enggak termasuk dalam tujuan kita belajar dan trading forex. Tapi dalam perjalanan kita belajar forex, dalam perjalanan kita untuk mengontrol emosi dan psikologi kita, kita akan paralel akan mendekatkan diri kepada Tuhan. Seperti itu. Karena di sini banyak mindset, banyak emosi, banyak banyak batu sandungan yang harus kita hadapi, dan kadang kita harus merefleks diri sendiri bahwa oh, saya mesti lebih dekat sama Tuhan.
Itu nanti kalian akan alami ketika kalian sudah semakin berjalan ya. Baik, jadi dari tujuan kita belajar dan trading forex ini adalah seberapa besar sih yang kita dapat dari forex ini. Itu tolak ukur kita ya. Jadi pertanyaan yang paling dasar adalah seberapa besar yang kita dapat dari trading forex ini. Sampai kita buang waktu kita untuk belajar, sampai kita buang waktu kita untuk analisa, dan sampai kita buang waktu kita menunggu posisi, menunggu dia floating. Syukur-syukur TP. Kalau kena SL makin sakit. Baik, saya lanjut lagi ya. Nah, jadi patokannya sangat penting untuk membuat SR flip dalam hidup. Kenapa sih saya bilang SR flip ini sangat penting loh? Karena apa ya? Itu menjadi batu pijakan kita untuk yang lebih baik. Jadi kalau misalkan kalian trading berhasil, kita mesti membuat SR flip. Kenapa? Di saat baik kita bisa mendapatkan ratusan dolar, ribuan dolar, tapi di saat terburuk kita nggak mati di jalan. Itu saya tekankan ya. Kita butuh membuat SR flip sehingga pada saat dia kondisi terburuk kita nggak mati. Itu aja sih sebenarnya. Jadi anggap kita buy dari bawah, udah nyampe atas tiba-tiba harganya berbalik ke nol, ya jadi gembel. Saya lupa itu kata siapa ya. Cuman ya seperti itulah. Nah, kita lihat bahkan harga pun harus bikin SR flip sebagai support. Jadi supaya nggak jatuh sampai nol, sama seperti hidup kamu. Jadi dalam hidup ketika kita mulai dari, saya gerakin ya, kita mulai dari sini, oh ini sudah stabil nih, zona nyaman kita. Ketika kita mulai trading, kita mulai terbang ke atas. Ekonomi kita mulai membaik, seperti itu. Tapi ingat, ketika kita naik ke atas, kita harus membuat SR flip di sini. Yang sebelumnya jadi hambatan, jadi resisten kita harus jadi support kita sekarang. Nah, itu pentingnya membuat SR flip. Nah, SR flip ini yang seperti apa sih? Nah, SR flip itu, yang saya maksudkan dengan SR flip ini adalah impian. Jadi semua orang punya hayalan, semua orang punya impian. Tapi nggak semua khayalan jadi impian. Ini hati-hati ya sama kata-kata saya ya. Semua orang boleh berkhayal, tapi nggak semua orang punya impian. Khayalan dan impian itu berbeda. Sangat-sangat berbeda jauh. Nah, jadi saya misalkan seperti ini, kita dari nol, kita nggak punya apa-apa, kita mulai trading, ini usia ya, 17, 20, 23, bersyukurlah yang mulai belajar trading itu di usia 17, saya udah terlambat. Baik, jadi saya mau lanjut ya. Jadi kita mulai dari nol di sini, kita mulai naik, berhasil, kita mesti membuat satu batu pijakan dulu di sini. Kita harus membuat suatu support di mana ini impian kita nomor satu udah tercapai, kita settle dulu. Jangan langsung di 12 ke atas. Jadi ingat, dari nol kita tentukan impian satu kita apa, kita bikin settle dulu, baru mulai naik lagi, kita bikin settle lagi, naik lagi, settle lagi. Seperti itu. Ingat, settling itu settling itu memastikan bahwa impian kita tercapai dulu. Ini sangat penting. Jadi ketika kita sudah mulai trading di sini, ini kita mesti settling dulu. Kita mesti pastikan apa yang kita impikan di nomor satu ini jadi kenyataan. Baru kita boleh bergerak maju lagi. Jangan diterobos. Ingat, kita harus punya impian dan impian ini harus diwujudkan terlebih dahulu di sini. Baru boleh naik. Nah, jadi kita harus buat impian pertama kita. Kenapa sih saya bahas kesini? Saya jadi kayak tukang obat nih sebenarnya, tapi ini penting untuk mengontrol mindset kalian. Jadi trading itu ada tujuannya. Jangan trading untuk main-main. Trading itu ada tujuannya dan tujuan itu kita yang setting. Nah, cara nyeting tujuannya gimana? Tujuannya kemana? Itu kita mesti lihat kita punya impian seperti apa. Dari sini kita bareng-bareng ya belajar membentuk impiannya, karena beberapa teman saya tanya trading buat apa sih? Oh, belajar ini itu, alasannya banyak, reasonnya banyak, tapi satu pun nggak ada yang bisa sebut impian pertama dia apa. Itu problemnya.
Kenapa? Kalian belajar banyak, kalian trading banyak, kalian jago, tapi kalian nggak punya impian. Ujung-ujungnya kalian buang duit. Kenapa? Saat bagus kalian bagus, saat jelek kalian habis. Makanya kadang-kadang yang udah mulai dari nol, bagus-bagus dari mulai $10, $30, dapat $300, 1.000, 3.000, tiba-tiba MC. Seperti itu karena kalian nggak punya impian, dan kedua kalian nggak punya mindset. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung ya. Tapi kita bersama sini sama-sama belajar ya. Baik, kalau kita ngomongin impian pertama kita, itu syarat impian pertama cuma dua kok. Impian pertama tuh paling gampang dibentuk. Yaitu yang pertama visible, yang kedua adalah accountable. Nah, dua ini aja kok. Dua ini dulu yang mesti kalian pegang sebelum kalian menuju ke impian kedua, ketiga. Impian pertama itu paling mudah dibuat karena dia hanya butuh visible dan accountable. Nah, visible sendiri itu dapat dilihat, dapat dibayangkan, dapat dipikirkan. Kalau kalian punya impian aja kalian nggak tahu, terus apa yang mau jadi impian kalian? Kalau kalian tidak dapat memikirkan impian kalian, itu terus apa yang mau dicapai? Ingat, semua orang yang sukses, semua orang yang kaya, mereka punya impian, mereka dapat membayangkan ke depannya seperti apa. Jadi kalau misalkan, oh, mau jadi kaya, kaya itu apa sih sebenarnya? Kaya itu yang bagaimana? Nah, di sini kadang-kadang orang pada bingung. Oh, kaya itu rumahnya banyak, punya mobil. Bentar, rumah banyak, banyak mobil. Guys, lu mau punya rumah di mana? Itu kan yang nggak pernah dipikirkan. Kita cuma bilang rumahnya banyak, mobilnya banyak, tabungannya banyak. Pernah kepikir nggak? Rumah banyak, rumah gede, rumahnya tuh di mana? Kan itu kan nggak pernah kalian detailkan. Kalian pingin kaya, pingin punya rumah gede. Kebayang nggak rumahnya di mana? Kebayang nggak rumahnya kayak gimana? Kebayang nggak bentuk rumahnya seperti apa? Ini hal yang simple tapi kalian kadang nggak ngebayangin. Ya, jadi ingat, impian pertama itu harus visible. Dapat kalian lihat, dapat kalian bayangkan. Oh, saya mau punya rumah di daerah ini. Nah, bentuknya seperti ini. Saya mau punya mobil seperti ini. Bentuknya seperti ini. Yang pasti rodanya 4. Oke. Yang kedua, itu accountable. Accountable itu artinya apa? Dia dapat diukur, dapat dihitung. Kalau kalian bilang kalian mau punya rumah, oke, rumahnya gede, tanahnya 2 hektar. Ada rumah di tengah-tengah, 1, 2 lantai, 3 lantai. Depannya taman, belakangnya pantai, sampingnya gunung. Ada sawah, ada kebun, ada taman, ada air mancur. Itu kalian udah membayangkan. Tapi coba dihitung. Butuh berapa ya? Ini yang kadang-kadang nggak kebayang sebenarnya. Nah, contoh lain, kalian mau punya mobil. Oh, saya mau punya mobil. Bentar, tahu nggak harga mobilnya berapa? Tahu nggak mobil apa yang diinginkan? Tahu nggak harganya berapa? Belinya di mana? Kebayang nggak? Terpikir nggak? Kalian mau punya mobil, nggak usah jauh-jauh, Ferrari, supercar kan? Mobil yang mahal, harganya berapa? Pernah dicek nggak? Pasti bingung. Ya kan? Karena kalian nggak pernah ngecek. Kalian pingin punya mobil, mobilnya seperti apa? Nggak kebayang. Oh, pingin punya HR-V, pingin punya Pajero, pingin punya Fortuner. Bentar, udah dicek belum? Harganya berapa? Nah, itu hal-hal kecil yang harus kalian pikirkan. Kalian mau apa? Dapat dibayangkan nggak? Dan ada nggak harganya? Karena kita semua ngomong soal uang. Kita semua ngomong soal duit. Jadi kalian mesti pikirkan apa yang kalian inginkan, apa yang harus kalian sediakan. Baik, saya udah siapin satu contoh di sini. Ini contoh impian pertama ya. Jadi saya ambil contoh paling simpel. Impian pertama paling gampang, tabungan, rumah, mobil. Ini kebutuhan pokok ya. Kebutuhan pokok, nanti kalau misalkan ada yang
bilang oh mau punya istri 4, nah itu urusannya lain. Tapi impian pertama dulu disetelkan. Baik, kita lihat ya. Impian pertama yang saya setting di sini, ini boleh kalian tambahin, boleh kalian kurangin. Silakan kalian analisa sendiri based on dengan apa ya, keinginan kalian, based on dengan impian kalian. Oke, saya mulai. Tabungan. Tabungan saya mau punya duit 1,5 M. Misalkan seperti itu. Tabungan 1,5 M, saya mau punya rumah 1 M. Dan punya mobil yang harganya 500 juta. Ini 500 juta Innova dapat nih. Innova dapat, rumah 1 M. Kalau di Jakarta sih agak susah dapatnya sebenarnya, tapi kalau di daerah mungkin dapatnya lumayan gede nih. Nah, oke, saya lanjut ya. Tabungan 1,5 M, rumah 1 M, mobil 1,5 M, total kita hitung 3 miliar kita butuh. Duitnya gede. Gede banget ya. Duitnya gede banget nih. Nah, kalau 3 M ini, kalau saya pakai rate USD 15.000, berarti kita butuh sekitar 200.000 USD. Gede nggak? Kalian yang biasanya, yang udah pada main Forex, kalau ngeliat duit 200.000 USD, pasti berpikir, nggak gede-gede amat kalau udah jadi dolar. Seperti itu, 200.000 USD. Nah, fungsi kedua kan baik, ini kan kita sudah ada ya tabungan, rumah, mobil. Kita mesti pikirkan lagi, tabungan itu gunanya untuk apa? Tabungan ini, misalkan tabungan ini saya akan masukkan uang 1,5 M ke dalam deposito. Kenapa ke dalam deposito? Ini saya kasih satu clue ya. Saya kasih satu clue di mana saya belajar dari salah satu teman saya. Itu dia juga orang hebat. Saya tahu dia orang hebat. Jadi kita misalkan punya uang 1,5 M. Nah, sementara bunga deposito di tahunan itu rata-rata di 3-6%. Kadang-kadang kalau kalian beruntung, itu ada beberapa bank bisa kasih 7%. Anggap aja, saya ambil rata-rata ya, per tahun dapat 4,5%. Nah, kalau 1,5 M ini saya tabungin, saya depositokan, dan dapat bunga 4,5%, itu berarti setahun saya dapat 67 juta nih. Nah, kalau dibagi 12 bulan, maka saya akan dapat 5 juta sekian. Nah, ini sebagai passive income. Nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, dapat bunga deposito 5,6 juta. Nyaman kan? Nyaman. Udah nyaman kok ini. Kalian udah bisa dapat passive income kok. Kalian cukup bangun siang, minum kopi, buka tradingan lagi, seperti itu. Nah, rumah ini apa? Sebagai tempat tinggal, rumah itu kewajiban ya. Kita harus punya rumah. Bagi yang masih tinggal sama orang tua, itu boleh dipikirkan. Untuk beli rumah, rumahnya harganya berapa, lokasinya di mana, dipikirkan. Ini saya tulis ya. Rumah ini sebagai tempat tinggal, rumah 1 M, 1 M dari sini. Ini akan berlokasi di mana? Pikirkan, cari sendiri di mana lokasinya di daerah kalian. Ini dicatat di tempat kalian, di dalam kertas kerja kalian ya. Ini lokasinya di mana. Kemudian mobil dengan dana 500 juta, ini saya mau beli mobil apa? Tulis sendiri. Jadi kalian bisa hitung-hitung seperti ini, totalnya butuhnya berapa, kalau di USD kan berapa? 200.000. Kenapa sih ini penting? Nah, jadi kalian punya target. Oke, target trading saya di sini. Seperti itu. Jadi impian pertama itu sangat penting. Visible dan terukur, dapat dihitung. Baik, saya lanjut ya untuk materi selanjutnya. If you fail to plan, then you plan to fail. Ini sangat kasar ya kalau ngomong ya. Tapi saya coba bawakan dengan baik nih. Yang pertama, buat trading plan Anda. Gampang ngomongnya, kerjainnya susah, saya tahu. Yang kedua, eksekusi trading plan Anda. Yang ketiga, review and review. Saya mulai kedengaran seperti tukang jualan panci nggak? Ya, jadi seperti itu. Memang ini hal yang terus menerus diulang-ulang di semua video juga seperti itu. Di semua mindset advisor itu semua bakal bilang seperti itu. Buat trading, eksekusi, review and review. Bentar, bisa bikin trading plan nggak? Kan kembali lagi ke situ. Buat trading plan Anda dulu. Bisa bikin nggak eksekusi trading plan Anda? Gimana eksekusinya? Review and review. Apa yang di-review? Seperti itu. Sebelum saya lanjut ke 3 detail itu, ada satu pertanyaan dasar yang harus kalian tanyakan kepada diri Anda sendiri.
Jadi, apakah Anda berada dalam bisnis yang tepat? Saya mulai presentasi MLM. Bercanda. Baik, apakah Anda berada di bisnis yang tepat? Jadi, Anda trading forex ini, apakah Anda benar di bisnis yang Anda mau? Forex itu bisnis loh. Forex itu bisnis, bukan tempat main ya, bukan tempat bercanda. Forex itu bisnis karena kalian pakai uang beneran. Nah, jadi apakah Anda benar berada di bisnis yang tepat? Kemudian, seberapa dalam Anda mengenal bisnis ini? Apa kelebihan dan kekurangannya? Nah, kembali lagi, bagaimana risk dan reward dari bisnis ini? Kebayang nggak sama kalian risknya seperti apa, rewardnya seperti apa? Kalau kalian nggak kebayang risk dan rewardnya, jangan entry, jangan ambil bisnis ini. Buat apa? Buang-buang duit. Nah, selanjutnya, apakah Anda memiliki kemampuan dalam bisnis ini? Ini harus kalian pikirkan. Kalau kalian bilang punya kemampuan, udah bagus, kalian udah punya satu senjata. Tapi kalau kalian tidak punya kemampuan, pertanyaan selanjutnya adalah apakah Anda ada niat mendalami bisnis ini? Kalau kalian tidak punya kemampuan tapi kalian punya niat belajar, itu penting. Karena yang nggak bisa jadi bisa. Seperti itu. Nah, yang terakhir yang paling penting, apakah bisnis ini sesuai dengan target Anda? Kalau nggak sesuai, jangan dilakukan. Seperti itu. Buat apa ngambil bisnis yang nggak tepat? Buat apa ngambil bisnis yang nggak sesuai? Buat apa ngambil bisnis yang Anda nggak kenal? Buat apa ngambil bisnis yang gua aja nggak tahu lebihnya apa, kurangnya apa nih bisnis? Sama aja kayak kalian buka buka franchise boba itu, tapi kalian nggak tahu ini bisnis gimana cara kerjanya, masaknya gimana, ambil sausnya gimana, itu bingung jadinya, kalian juga bingung sendiri jadinya. Baik, saya lanjut ya. Nah, jadi untuk mengenal bisnis ini, saya coba ambil satu perbandingan ya, yaitu saham dan forex. Ini krusial karena dua-duanya jenis investasi. Kita tahu kan ada beberapa jenis investasi, tapi yang paling banyak dibahas itu saham dan forex. Nah, kalian tahu nggak bedanya apa? Jadi sini langsung saya tulis. Saya nggak pakai, saya nggak muter-muter, jadi langsung aja kita lihat sama-sama. Saham di IDX. IDX kalau kondisi ARA itu auto reject atas ya. Bagi teman-teman forex harusnya udah tahu nih. Banyak teman-teman forex itu belajar dari pemain saham, jadi harusnya udah tahu ARA dan ARB. IDX sendiri, ARA itu 35% satu hari. Jadi kalau sahamnya naik sampai mentok itu maksimum 35%. Kalau ARB auto reject bawah atau maksimum loss itu 7%. Nah, jadi kan kebayangkan kalau main saham sehari maksimum dapat 35%, tapi lossnya juga 7%. Nah, kalau misalkan ARB bahaya hari ya udah nasib itu mah. Nah, tapi forex saat ini tuh bisa mencapai ribuan persen, baik profit maupun loss. Saya gedein kata-katanya, baik profit maupun loss. Hati-hati, dia bisa mencapai ribuan persen baik profit maupun loss. Jadi berhati-hati dengan forex. Nah, kenapa bisa berbeda treatment ini? Kenapa bisa berbeda achievement ini? Dua-duanya jenis investasi, tapi bisa berbeda. Kita mesti lihat cara bermainnya masing-masing. Cara bermain saham, kalian menggunakan semua dana yang kita miliki. Kita investkan ke dalam 1, 2, 3, 10 saham atau beberapa saham dan menunggu mereka naik. Nah, itu cara bermain saham. Kalian split dana Anda, dana kalian split ke beberapa saham dan menunggu mereka naik harganya. Price action bisa nggak dipakai di sana? Saya bukan penggemar price action di saham. Baik, oke. Nah, sementara cara bermain forex itu menggunakan leverage. Ini berbeda loh. Kalau saham kita gunain dana kita bagi dalam beberapa saham, tapi kalau forex itu kita gunakan leverage. Kalau tanpa leverage, satu pun dari kita nggak ada yang bisa main forex. Kenapa? Mau berapa juta dolar untuk sekali entry kalau misalkan nggak ada leverage. Makanya dari para IT, para bank, itu kita mesti terima kasih juga kepada mereka. Mereka menyediakan fasilitas leverage. Leverage ini apa? Leverage ini daya ungkit. Jadi kita entry dikit, tapi hampir sama seperti kita entry jutaan dolar. Nah, makanya achievement kita itu bisa sampai ribuan persen dari modal kita. Kita modal dikit, tapi leverage-nya digedein, itu maksimum dapatnya. Makanya kalian kalau lagi pas daftar broker itu ditanya leverage-nya mau berapa.
1:1 kah, 1:2, 1:100, 1:500, 1:800, atau unlimited? Itu pertanyaan dasar untuk menjaga risk management kalian. Tapi sebenarnya leverage inilah yang membantu kita untuk mencapai ribuan persen kalau profit. Kalau loss, ya habis semua modalnya MC, silakan depo lagi. Baik, jadi kita mesti bisa bedakan ya, mana sih yang menguntungkan buat kita, seperti itu. Jadi bentar, saya baikin lagi. Ini saya mau menyampaikan satu hal, mungkin agak sedikit nyelekit buat teman-teman yang udah cukup lama main. Saya minta maaf sebelumnya. Kalau kalian punya dana $1.000 atau $10.000 dan mengharapkan, saya ulangin, dan mengharapkan hanya balik 30%, 20%, 10% per tahun, Forex bukan tempat yang cocok. Kenapa? Dana kalian bisa habis masukin aja saham. Kalau kalian cuma ngarepin 20% per tahun, 30% per tahun, masukin saham. Jangan masukin di Forex. Kenapa? Resikonya lebih gede. Resiko kalian kehilangan itu $1.000 kalian itu lebih gede. Kalau di saham masih dijagain, ada ARB-nya. Nah, sekali arah 35% kalian punya target tercapai. Kalau target kalian adalah 100%, masih masukin saham. Kalau target kalian cuma bilang, oh ya 5% setahun, oke lah, sorry, jangan masuk saham maupun forex, invest aja. Masukin ke boba, ke franchise boba, ke franchise apa, itu 5% dapat. Jadi harus tentukan dulu, bisnis ini tepat nggak buat kalian. Kalau kalian punya duit $10, punya duit $100, kalian berharap dalam 1 tahun bisa balik jadi $10.000, kalian main di forex. Karena ada fasilitas leverage yang memungkinkan kalian mencapai hal itu. Sampai sini ngerti ya kenapa saya bandingkan saham sama forex ya. Dan mengerti ya kenapa saya bandingkan dulu kita di bisnis yang tepat atau enggak. Kalau nggak tepat jangan. Malah jadi risknya lebih gede. Seperti itu. Jadi coba dipikirkan kembali apakah kalian benar bermain di forex. Dan ini satu sentilan ya sebenarnya ya. Kalau di saham kalian boleh all in. Kalian boleh all in, kalian punya dana 10 juta, kalian punya 100 juta, 1M, kalian masukin semua ke dalam broker kalian, ke dalam sekuritas kalian, itu bisa karena dijaga. Karena ada namanya RDI, rekening dana investasi, itu kalian dijaga. Tapi kalau kalian main di broker, saya pakai XM. Saya nggak pernah invest lebih dari $100 di dalam situ. Saya takut nyimpan di situ duit. Kenapa? Kalau kalian punya duit banyak, kalian masukin RDI, rekening dana investasi, ya ini kan terikat sama bank dan terikat sama Bank Indonesia. Ini dana kalian dijaga. Jadi kalau sekuritas kalian rontok, sekuritas kalian kabur, dana itu tetap ada di Bank Indonesia. Tapi duit kalian yang kalian masukkan ke broker forex, anggaplah misalkan broker A, ini broker begitu tutup duit kalian hilang loh. Itu nggak dijaga loh duit kalian di RDI. Jadi ada ilmu RDI, tolong belajar di saham. Belajar di saham ya untuk rekening dan investasi ya. Jadi kalau di forex jangan banyak-banyak masukin modal kalian. Secukupnya aja. Tapi kalian mesti dapat banyak di situ. Poinnya ke sana ya. Dan poin kedua adalah tujuan kalian di forex adalah mendapat gain sebanyak-banyaknya. Jangan terbatas dengan 100%, 200%, 1000%. Enggak, targetin 100.000%, targetin 1 juta persen. Itu harus jadi target kalian. Gimana caranya? Nanti kita lihat ya. Oke, kita coba untuk membuat planning ya. Ini harusnya simple ya. Ini harusnya sebentar aja presentasi untuk materinya. Jadi biar nggak kusut, tapi kalian boleh ulang-ulang seperti itu. Bagaimana membuat planning sih sebenarnya? Oke, jadi saya udah siapin satu, ini yang terakhir nanti. Oke, kita baru sampai sini ya. Saya udah siapin form. Satu form. Oh ya, data ini saya nggak share ya. Saya nggak masukin ke Google Drive. Biasanya saya masukin, tapi untuk kali ini saya nggak masukin.
Kenapa saya nggak masukin? Karena saya pingin kita sama-sama belajar bagaimana membuat planning. Kalau saya masukin Google Drive dan kalian tinggal download, artinya kalian mengcopy. Kalian mengcopy trading plan saya dan kalian nggak belajar loh apa-apa dari situ. Kalian cuma asal pakai. Itu dia masalahnya. Baik, saya coba bikin satu trading plan buat teman-teman untuk scalping ya. Untuk scalper dulu deh, biar bareng-bareng scalper. Kita mesti lihat ya, kita punya modal berapa. Anggap kita punya modal ini 10 USD. 10 USD itu kecil nggak? Kecil. Gede nggak? Gede. 10 USD ini kalau dimisalkan itu cuman 150.000 rupiah. Nah, ini bagi teman-teman yang masih kuliah, masih sekolah, silakan dicoba. 150.000 rupiah itu kalian bisa trading. Nah, cari broker yang tepat ya, yang bisa invest 10 dolar aja. Nah, yang jadi masalah bukan investasinya, bukan modalnya. Modal 10 dolar ini kalian harus bisa kembangkan. Baik, modal 10 dolar ini saya selalu sediakan satu kolom, yaitu kolom cadangan. Nah, kolom cadangan ini apa sih? Kolom cadangan ini nanti saya kasih lihat fungsinya ya. Kolom cadangan dan kolom trading. Nah, kolom trading ini biasanya dananya saya sediakan untuk trading. Jadi, karena kita invest awal berarti kita nggak punya dana cadangan di sini. Yang kita trading kan juga pure, murni modal kita semua kan. Oke, nah kalau kita tradingan 10 dolar yang modal kita nih, kita cuma punya modal segini, 150.000 rupiah, kita mesti ambil leverage-nya. Saya selalu menyarankan leverage-nya itu maksimum. Jadi saya biasa ambil unlimited. Kenapa? Forex punya fasilitas leverage loh, itu untuk membantu kita. Kalau kita nggak manfaatin, itu agak sayang juga. Mungkin bukan bisnis yang tepat nih, karena kita harus memanfaatkan apa yang sudah disediakan oleh broker. Walaupun risikonya ada ya, risikonya tahu sendiri ya. Leverage itu berarti dana kalian bisa habis dalam hitungan detik. Seperti itu. Baik, kalau leverage-nya adalah unlimited, seperti saya pakai XM dan saya nggak jualan link ya. Saya nggak jualan referral, tapi karena memang saya pakai XM. XM saya ini 1:888. 1:888. Ini unlimitednya. Oke. Jadi saya kalau ngitung lot itu yang paling baik. Saya kalau ngitung lot itu biasanya saya selalu ambil dari modal yang saya punya. Modal yang saya punya saya bagi 1000. Kenapa saya bagi 1000? Karena ini based on sama unlimited saya. Ini kan 888, berarti kalau dimaksimalin 1000, dan 1000 itu angka yang baik. Nah, kalau lebih kecil dari 1000, misalkan kalian bagi 10.000, itu biasanya lebih kecil impactnya. Bagi 1000 itu, angka 1000 itu saya udah coba hitung, itu yang paling sesuai ya. Walaupun kalian boleh ganti pakai 500, terserah. Tapi itu based on kalian punya leverage. Tapi standarnya leverage kalian itu unlimited, ini 1:1000. Kalau 1:10.000 itu kecil banget. Baik, oke. Nah, kalau kalian udah ngomong seperti ini kan udah nyampe lot ya, kita ngomongin kembali ke dalam bisnis. Bisnis ada namanya risk dan reward. Oke, kita ngomongin risk dan reward itu paling simpel. Risknya berapa persen? 5%, 10%? Oke, saya ambil 10% ya. Buat acuan 10% ini berarti kan 1 dolar ya. Bener nggak? 10% ini kan 10% dari modal kita kan? Ya nggak? 10% dari modal kita 1 dolar bukan? 1 dolar ya. Nah, rewardnya saya maunya berapa nih? Tiap kali saya entry, saya mau rewardnya 100%. Saya mau langsung balik modal. Saya mau langsung untung. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena kita ada leverage yang memungkinkan. Ingat, forex bisa ribuan persen kok. Kalau cuma ratusan, baru 100%, saya udah lihat. Mudah. Nggak masalah. Bukannya mudah ya. Bisa tercapai. Mohon maaf kalau mudah atau enggaknya tergantung sama iman dan keyakinan. Baik. Jadi, kalau kita lihat seperti ini ya.
Nah, jadi saya punya modal 10 dolar, risk saya $1, reward saya maunya 10 dolar nih. Oke, berarti kalau kita lihat jumlah trading kita, jumlah trading ini sangat penting loh. Kalau dengan modal 10 dolar dan risk kita 10%, kita bisa trading 10 kali. Bener kan? Berarti kita bisa entry 10 kali sebelum MC. Nah, jadi kalian mesti setting 10 kali entry-nya ini harus benar-benar SOP kalian, dan pastikan kalian punya SOP ya. Jangan sembarangan entry. Pastikan kalian punya SOP. Jadi ingat, kalian cuma punya 10 kali kesempatan dan ini harus kalian manfaatkan sebaik mungkin. Oke. Dan kita lanjut lagi ya. Ada namanya win rate. Win rate ya. Jadi kalau ngomongin win rate atau dan loss rate. Oke, ini gampang kok. Win rate dan loss rate. Nah, based on yang paling gampang, diagram Pareto. Diagram Pareto itu bagi teman-teman yang, sebentar saya minum dulu. Oke, saya lanjut. Bagi teman-teman yang masih ingat di SMA, mungkin anak-anak SMA masih lebih ingat ya, diagram Pareto itu Pareto 20 banding 80. Oke, jadi dalam 100% itu dalam 10 sampel biasanya 2 benar 8 salah. Itu biasanya. Jadi kita tulis aja win rate-nya 2, loss rate-nya 2. Loss rate-nya 8. Kalian nggak mungkin kan menang terus, pasti ada ruginya. Ingat, yang bisa bertahan di bisnis ini bukan orang yang menang banyak, tapi orang yang bisa stable. Dalam arti apa? Kemenangan kalian bisa mengcover kalian punya kerugian. Nah, kalau seperti itu kan ada dua statement. Yang pertama, kalian juga pasti akan mengalami kekalahan. Yang kedua, kalian punya win rate, punya reward itu mesti gede untuk menutupi kalian punya loss. Oke, settingan ini udah sampai sini ngerti ya? Sampai sini mengerti. Baik, kita mulai bikin tablingnya yuk. Nah, saya lebih suka nyebut semuanya itu dalam bentuk level. Oke, level 1, kalau misalkan level 1 ya, ini saya nggak share, tapi saya usahakan sepelan mungkin untuk kalian bisa bikin sendiri. Oke, saya ngomongin yang pertama adalah modal. Modal saya 10 dolar, ini level 1. Oke. Nah, kemudian lot saya setiap kali entry pada saat modal saya 10, yang di sini ya. Ini kan saya bagi 1000 ya. Berarti lot saya adalah ini dibagi 1000. Bagi teman-teman yang belum bisa pakai Excel, tolong dipelajarin pakai Excel. Excel itu mudah. Excel itu mudah dan membantu kalian dalam membuat trading plan. Nah, kalian bisa habiskan waktu berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan untuk belajar trading forex. Sediakan waktu 1 jam untuk pakai Excel bagi yang belum bisa. Ya, jadi Excel 1 jam aja selesai kok kalian belajarnya. Ini nggak susah, atau beli bukunya di Gramedia walaupun kalian nggak pakai. Saya akan jelaskan semuanya di sini yang kalian butuhkan ya. Baik, saya lanjut lagi. Untuk lotnya berarti kan udah tahu ya, modal kita 10 USD ini kita bagi sama 1000. Oke, 1000-nya tahu ya dari mana tadi ya. Oke, sekarang kita ngomongin lanjut lagi ke risk reward. Oke, risk reward kita tulis dulu. Risk kita berapa sih? Risk reward. Oke. Nah, risk reward kita berapa tadi? Risk reward kita kan yang pertama kita punya risk 10%, ya kan? Kita punya reward 100%. Oke. Nah, simpel kan? Dari sini kan 10 100. Kemudian kita masukin lagi Pareto kita atau win rate. Nah, win-nya berapa, loss-nya berapa? Nah, ini oke, sampai sini paham ya. Nah, win kita kan tadi ekspektasi kita 2 aja benar dari 8. Seperti itu. Nah, kita lihat nanti hasilnya seperti apa sih. Nah, hasil profit. Hasil sebentar, ada yang salah. Risk reward. Sorry, ini harusnya loss dulu nih. Ini loss, ini win. Saya hanya menyamakan ya. Ini kan resiko, hasil, resiko, hasil, maka ini adalah resiko. Ini
loss, ini profit. Oke, seperti itu ya. Biar seragam ininya. Oke, sampai sini kebayang ya. Oke, kalau kita lossnya 8 kali. Sorry, berarti ini salah nih. Ini lossnya 8, winnya 2. Oke, sampai sini. Nah, kita mesti hitung. Kalau kita loss 8 kali nih, berarti kita loss 8 kali. Nah, 8 kali risknya kan 10% ya. Nah, kemudian dikali modal kita. Seperti itu. Oke. Jadi kita punya kemungkinan loss. Kalau kita loss semua itu $8 kita hilang. Nah, profit kita gimana? Kita berharap menang 2 kali aja. 2 kali aja loh. Dikali sama reward yang kita mau berapa? 100% kan? Dikali sama modal kita. Nah, kita dapat $20 kan? Nah, jadi kita mesti lihat kita punya final berapa. Nah, final kita berapa? Modal kita 10 dikurang ya, dikurang kita punya loss 8 ditambah kita punya profit 20. Akun kita grow loh. Lihat kan, akun kita grow. Kita bisa taruh cadangan. Cadangan itu apa sih? Karena ini cadangan ini apa sih? Ingat, cadangan ini adalah satuannya. Jadi kalau 22 satuannya kan 2. Nah, ini harus kita simpan. Tidak baik kita tradingkan. Gunanya untuk apa? Nanti saya jelasin ya. Nah, sebelum saya lanjut lagi, saya pingin kita brainstorming dulu ya. Kita kembali lagi ya ke sini ya. Kan settingan seperti ini bagus dong. Kita modal 10, lossnya 8, profitnya 20. Finally kita masih punya $22. Saya kembali lagi. Kalau risknya kita increase jadi 20%, berarti reward kita tetap 100% ya. Nah, kalau risknya 20% nih, risknya 20%, berarti ingat, entry kita cuma punya 5 loh. Benar nggak? Kalau risk kita 20%, entry kita cuma punya 5. Berarti kita cuma boleh afford lossnya sekitar 4 kali, winnya 1 kali. Growth nggak? Growth. Tapi guna nggak? Nggak. Cuman dapat berapa? 2%, $2 doang. Wasting kan? Risk itu harus ditentukan dulu. Risk kita berapa yang kita sanggup. Nah, kalau risk kita 30%, berarti kita cuma bisa entry 3 kali. Benar nggak? Ya kan, seperti itu ya logiknya ya. Kalau entry 3 kali, berarti kita ngarepin 2 kali menang, 1 kali benar. Nah, masih growth. Tapi kalau misalkan risk kita, risknya berapa nih? 50%. 50%. Oh, jangan deh. Saya balik ya. Risknya 20% nih. Berarti kan kita punya entry 5. Nah, lossnya 4, winnya 1. Bener ya? Loss 4, win 1, kita bisa 5 kali trading. Tapi reward kita maunya cuman 50%. Lihat hasilnya apa nggak? Finalnya dana kita bukannya nambah, berkurang. Seperti itu. Kebayang sampai sini ya, kenapa penentuan risk reward itu sangat penting, tapi risk rewardnya dalam bentuk dolar, dalam bentuk uang, atau dalam bentuk persen. Kenapa? Karena kalian akan lihat akunnya growth atau enggak. Nah, kalau kalian bilang, maunya 1/4, risknya 1/4, apalagi 1/3, aduh itu sedih banget. 1/3 berarti kalian rewardnya cuma 60%. Lihat, begitu kalian 1/3, finalnya kalian nggak nambah modalnya loh. Kalian malah berkurang nih. Oke, 1/4, berarti kan 20% banding 80 kan. Kalian trading sia-sia tuh. Kelihatan ya, seperti itu ya. Atau kalau kalian mau risknya 10% deh tetap sama. Tapi rewardnya cuma 1/5 deh. Ini 50%. Cuma dapat $1. Kalian setting trading 5 posisi. Tapi cuma dapat $1. Buat apa? Seperti itu, nyape-nyapein nih mah. Oke, dan akun kalian gak bakal growth seperti ini. Oke, kenapa saya kembalikan lagi ya ke 1/100 ya. Ini harus kalian hitung baik-baik. Ini hanya referensi dari saya. Tapi kalian harus analisa, kalian harus hitung sendiri. Makanya saya nggak kasih Excel file ini ke kalian. Kalian harus hitung sendiri, kalian harus coba analisa sendiri. Risk rewardnya seperti apa, saya punya berapa posisi untuk bisa entry, lossnya berapa yang saya bisa terima, winnya harus berapa, itu harus kalian hitung sendiri. Oke? Nah, karena risknya 10%, berarti saya bisa 10 kali entry ya. Saya kembalikan ya, 8, winnya 2. Seperti ini. 2 ini untuk apa sih cadangan? Jadi,
oh level 1 udah dapat nih, kalian benar-benar lakukan semua, lossnya 8 kali, winnya 2, ini udah terjadi dan kalian punya finalnya di level 1 itu $22. Kalian ada improvement sebesar $12 ya. Nah, kalian harus masuk ke level 2. Nah, level 2 sama nggak? Sama. Tinggal kalian copy, tinggal kalian gini kan. Bedanya apa? Level 2 ini harus diambil dari final kalian 22 dikurangin sama cadangan kalian. Kebayang nggak sampai sini? Oke. Kebayang ya? Nah, jadi ini level 2 kalian nih. Kalian harus bisa nyampe ke level 2 untuk mencapai target berapa? $44. Nah, $4-nya ini apa? $4 simpan lagi. Ingat, satuannya, recehannya harus disimpan. Oke, kebayang sampai sini? Nah, lanjut lagi, level 3. Level 3-nya dapat diamond 40. 44 dikurangin $4 kan? $40 kan? Kalian masuk dengan lot segini loh. Karena ini pakai formulasi kan? Nah, kalian masuk pakai 0,04 buat dapetin $80 nih. Final akhirnya kalian harus dapat $88. Nah, ada recehan kan $8? Lihat, ini cadangan kalian. Ini level 3 ya. Kita lompat lagi ke level 4. Nah, level 4 kalian seperti ini kan, target kalian udah $176. Simpen $6-nya. Buat apa sih ini disimpan dan kenapa nggak boleh trading kan? In case kalian di level 4, kalian kehabisan modal kalian semua. Lihat, kalian punya cadangan nih untuk trading selanjutnya. Jadi kalian punya modal hanya $10 yang benar-benar dari duit kalian sendiri. $10 dari duit kalian sendiri, sisanya kalian trading kalau misalkan terjadi MC. Bohong kalau nggak ada yang MC, bohong kalau nggak ada yang pernah MC. Jadi kalau kalian MC, kalian nggak keluarin duit dari kantong kalian sendiri, tapi kalian punya cadangan nih kecil-kecil. Yang kalau dikumpul lihat, ini aja sendiri udah $14 nih. Ya kan, udah bisa untuk buka satu tradingan lagi. Kalau misalkan sial-sialnya kalian rontok sampai MC, 88, 10 tradingan kalian gagal, kalian masih punya cadangan $14. Kalau ini tembus terus, kalian udah punya cadangan $20. Lumayan buat beli rokok atau buat beli makan siang. Nah, saya lanjut ya. Nah, sampai kapan sih begini? Kita lihat yuk. Kenapa sih saya terusin? Jangan lupa, kita punya target tadi berapa? 200 ribu dolar kan? Terusin. Jangan dikendorin, jangan mundur sampai kalian ketemu. Berapa kali sih kalian trading sampai bisa dapat segitu? Nggak kelihatan nih finalnya nih. Sebentar saya gedein dulu finalnya. Terusin. Nah, lihat. Nyampe nggak 205? Kita lihat ya berapa kali ya. Oke, 13 kali tuh. 13 level. Nah, kebayang nggak? 13 level ini, sorry, saya keluarin dulu ya. Ininya ya. Recehannya saya keluarin dulu. Ini kan recehannya 4 ya. 374 recehannya 4 keluarin. Ini 814 recehannya 4 keluarin. 1782 2 keluarin. 3916 6 keluarin. Ini 2 keluarin. Ini nggak ada. Ini nggak ada. Tuh. Bersihkan. Ini 4 keluarin. Ini 4 keluarin. Ini 2 keluarin. Seperti itu. Lihat. Di level 13, kenapa saya bilangnya level bukan day, bukan jumlah trading? Ingat, dalam satu level kalian punya 10 kali trading. Oke. Dalam satu level kalian bisa trading 10 kali. Nah, dan kalian butuh trading sampai level 13, berarti kalian punya tradingan sebanyak 130 kali dengan kemungkinan menang itu, dan kalian harus menang sebanyak 26 kali. Lihat, total ini 130 nih. Kalau kalian bisa lihat di sini 130 kali tradingan, 130 kali setup, dan kalian cukup menang 26 kali. Kebayang nggak? 26 banding 130. Ini 1 banding 6. Ya kan? 1 banding 6 kali loh. Banyak nggak? Nggak banyak kok 1 banding 6. 1 banding 6 tuh masih visible menurut saya. Nah, 200 udah nyampe sini, ingat target awal kita adalah 200 ribu, maka ini harus di withdraw. Ini harus di withdraw ya. Makanya. Jadi sampai sini kebayang ya. Nah, gimana sih kalau kita mau lanjutin lagi?
Lanjutin mah lanjutin lagi aja, nggak masalah kok. Nah, ini namanya compounding. Jadi beberapa teman udah ada yang pernah dapat dokumen dari saya. Jadi kurang lebih seperti ini cara bikinnya. Jadi kita mesti lihat tuh. Kalian level 13 dapat 200 ribu dolar, dapat nyampe impian kalian. Ini withdraw ya, jangan lupa. Nah, kalau kalian udah withdraw kan berarti kan mulai dari level 1 lagi nih. Cari, kalian mau sampai ke impian yang mana? Butuhnya yang mana? Kalian bikin terus sampai level 25 sampai level 100 silakan. Tapi ingat setiap level itu punya problemnya sendiri. Jangan kira gampang. Kalau bagi teman-teman yang pernah main RPG, biasanya ada tuh Dota, Ragnarok, Rising Force. Itu kan game-game adventure ya, itu kita menaikkan level. Dalam setiap level itu ada tantangannya sendiri, itu ada equipmentnya sendiri, itu ada sesuatu yang kita butuhkan di tiap level dan ada sesuatu yang harus kita pelajari di tiap level. Makanya jadi saya bilang kalau kalian sudah menang nih, misalkan di level 1, oh, 2 setup pertama kita berhasil. Ya kan, berarti kan kita masih punya 8 setup nih. Jangan pernah ditambah. Karena saya pernah lakukan hal itu dan hasilnya MC. Ya, jadi setup kita pada saat level 1 adalah kemampuan kita di level 1. Jangan dikasih bobot lotnya level 10. Itu MC, pasti MC. Jadi, ingat level 1 adalah level 1, level 2 level 2, jangan dicampur aduk. Jangan setup kita di level 1, oh saya udah pasang sel nih di XAU, pasang buy, masih 0,01 lot, tapi saya sendiri punya dana udah 40 dolar. Ah, tambahin deh. Nah, itu jangan. Itu kalian pasti MC. Kenapa? Karena setup kalian itu adalah pada saat level 1. Jadi sesuaikan setup kalian pada saat level 4 adalah setup kalian pada saat level 4. Jangan dicampur, jangan ditambahkan, jangan dimodifikasi. Oke, sampai situ kebayang ya. Nah, ini harusnya mudah. Jadi silakan kalian bikin seperti ini. Ini capture-annya udah ada seperti ini kurang lebihnya. Jadi silakan kalian kalau dengan settingan yang tadi kalian punya target di sini 13 level. Nah, selamat mencoba. Nah, saya kembali lagi ke sini. Jadi bagaimana membuat planning tadi sudah dijelaskan. Ini satu hal yang penting. Ini terus-menerus saya ulangin. Cukupkan dirimu dengan yang sudah dicapai. Ingat, bikin dulu, set up dulu impian kalian yang pertama, settlein dulu, wujudkan dulu, baru kalian melanjutkan trading. Kalian trading udah dapat dana yang kalian inginkan, cairin dulu, wujudkan dulu impian yang pertama kalian, mulai lagi dari awal. Karena yang penting adalah kalian bisa settle dulu. Ingat, pijakan dalam kehidupan itu bisa hilang kalau kalian nggak bikin supporting. Nah, kalian mesti bikin supporting dulu, kalian mesti punya dana dulu, kalian mesti punya rumah dulu, jangan udah banyak kalian pertaruhkan semuanya terus-menerus. Nanti begitu sial kalian kehilangan semua. Ingat, dana yang kalian dapat impian pertama itu harus disettle dulu. Makanya itu kadang-kadang jadi penyakit ya. Kalian trading bagus dan sukses, kalian bisa ngumpulin banyak uang, tapi nggak di withdraw, nggak dijadikan nggak dijadikan sesuatu ya. Kalian nggak punya impian, jadi kalian nggak tahu mau beli apa, kalian mau settling kemana, kalian mau arahkan uang yang kalian dapat kemana, akhirnya muter-muter di situ, muter di situ, akhirnya MC habis juga kok. Nggak, ingat, forex itu jahat. Nah, tapi dengan forex kita juga bisa berhasil. Oke, sampai situ cukup untuk penjelasan saya. Ini terkait dengan mindset dan money management dan juga trading plan. Jadi tolong sebelum kalian mulai trading, bikin dulu plan kalian, setting dulu mindset kalian. Tanpa mindset, tanpa planning, jangan masuk market. Oke, sampai situ dulu. Terima kasih.